Selamat malam Bu, perkenalkan nama saya Feby Revaldia Manado dengan NIM 113233050 Prodi 3 Teknologi Informasi. Pada video kali ini saya akan membahas yaitu laporan hasil dari praktikum UAS saya yaitu pengenalan basis data. Yang nomor satu, cross-join merupakan join yang merupakan himpunan dari bagian kombinasi dua atau lebih tabel yang dikenalkan sebagai yaitu jawabannya C, yaitu Cartesian product. Dalam SQL, cross-join adalah jenis join yang dapat menggabungkan setiap baris dari satu tabel dengan setiap baris dari tabel lainnya tanpa memerlukan kondisi join. Hasil cross-join adalah himpunan yang mengandung sebuah kombinasi pasangan baris dari kedua tabel yang terlibat. Dalam konteks basis data, produk Cartesian adalah hasil dari cross join, di mana setiap baris dari tabel pertama dipasangkan dengan setiap baris tabel kedua, menghasilkan jumlah total baris yang merupakan perkalian jumlah baris dari kedua tabel. Yang kedua ialah sintaks yang diperlukan untuk menggabungkan semua lokasi kedua tabel untuk menghasilkan lokasi Jakarta, Medan, Bali, Balige, dan Sibolga ialah select lokasi from cabang BNI Union, select lokasi from cabang BNI baru. Mengapa B, C, dan D tidak benar? Karena bagian A, N bukan merupakan operator yang digunakan untuk menggabungkan hasil dari kedua query select. Yang B plus bukan merupakan SQL yang digunakan untuk menggabungkan hasil dari kedua query SQ select. Yang ke C itu gabung bukan merupakan SQL yang digunakan untuk menggabungkan hasil dari dua query select. Sedangkan yang D, uni bukan operator SQL yang digunakan untuk menggabungkan hasil dari dua query select. Yang saya akan menjalankan query di SQL. Hasilnya ialah berikut, bisa dilihat. Dan kemudian nomor 3, jika kita ingin memindahkan cabang BNI ID dengan nomor BNI 001 dan lokasi Jakarta atau dalam row 1 ini, eh, maka sintaks yang kita perlukan adalah insert into to cabang BNI baru, select all from cabang BNI where cabang BNI eh, underscore ID in BNI 001 Jakarta. Saya akan menjalankan query-nya. Maka hasilnya adalah seperti berikut. Dan selanjutnya nomor 4, sintaks yang diperlukan untuk menghasilkan tabel yang diubah dari lokasi tabel cabang BNI ini, yaitu jawabannya adalah C, update cabang BNI baru set lokasi Kalimantan where cabang BNI cabang BNI ID BNI 001. Saya akan menjalankan sintaksnya dan hasilnya adalah seperti berikut. Kemudian dilanjutkan oleh nomor 5, dilakukan seleksi data lokasi dengan kriteria cabang BNI lebih besar dari BNI 001 dengan menghasilkan sebagai berikut. Jawabannya itu ialah 1 dan 5. Berikut merupakan sintaks yang akan saya jalankan. Ini hasil yang 1 dan ini yang 5. Kemudian nomor 7, jika terdapat adanya ketergantungan antara non-key atribut, maka tabelnya harus dipecah merupakan syarat normalisasi dari 3NF. Karena persyaratan 3NF adalah bahwa setiap atribut non-kunci dalam tabel tidak boleh memiliki ketergantungan transitif pada kunci utama. Eh, jika tabel tidak memenuhi syarat 3NF, jika ada ketergantungan antara atribut yang bukan kunci atau non-key atribut. Untuk memastikan bahwa setiap tabel memenuhi 3F adalah ide yang baik untuk membagi tabel tersebut menjadi dua atau lebih tabel. Yang kemudian nomor 8, normalisasi basis data dilakukan untuk jawabannya adalah D, 1 dan 2 karena menghindari kesalahan penghapusan data yang masih dibutuhkan ketika data lain dihapus. Kemudian nomor 9, eh, dari gambar relasi antara student and advisor berikut tidak normal karena yang di bagian A karena pada gambar atribut laboratorium 1, 2, dan 3 adalah kelompok atribut yang mengalami perulangan. Kemudian nomor 10, sebuah relasi memenuhi 2NF apabila
syarat nomor 1 dan 4 terpenuhi. Karena relasi sudah memenuhi, karena nomor 1 itu relasi sudah memenuhi 1 NF, bentuk normal kedua 2 NF mengharuskan relasi terlebih dahulu memenuhi bentuk normal pertama 1 NF. Kemudian nomor 11 dari gambar berikut, relasi yang tidak memenuhi 2 NF adalah 3 dan 4, yaitu atribut vendor name tergantung kepada vendor no yang merupakan salah satu bagian dari composite key, dan atribut key t_supply tergantung kepada vendor no saja. Karena alasan itu tergantung pada vendor no dan tidak tergantung pada keseluruhan kunci komposit. Ini adalah bentuk ketergantungan parsial yang harus dihilangkan untuk memenuhi syarat 2 NF. Dan yang keempat itu karena jumlah yang disuplai kemungkinan terkait dengan kombinasi vendor dan order tertentu. Kemudian nomor 12, sebuah relasi memenuhi 3 NF apabila syarat 1 dan 2 sudah terpenuhi. Ini adalah bagian dari syarat untuk memenuhi 3NF. Atribut non kunci tidak boleh bergantung pada atribut kunci lainnya yang dikenal sebagai ketergantungannya transitif. Kemudian nomor 13, relasi dengan skema berikut. Mahasiswa dengan atribut NIM, nama, kode fakultas, nama fakultas, lama studi dan alamat tidak memenuhi 3NF karena atribut yang bukan kunci yaitu nama fakultas bergantung pada atribut kode fakultas. Setiap atribut non kunci harus bergantung hanya pada kunci utama dan tidak boleh ada ketergantungan transitif. Karena nama fakultas bergantung pada kode fakultas yang bukan kunci utama. Ini berarti ada ketergantungan transitif yang melanggar aturan 3NF. Yang selanjutnya adalah nomor 14. Sintaks SQL yang menghasilkan semua data dosen yang memiliki NIP di akhir dengan angka 1 adalah jawabannya X. Select all from dosen where NIP like bintang 1. Untuk menghasilkan semua data dosen yang memiliki NIP di akhir dengan angka 1. Kemudian nomor 15, sintaks SQL yang akan menghasilkan data dosen dengan atribut NIP, nama, cluster name yang berada pada cluster name SQA atau software quality assurance adalah A. Select NIP nama cluster name from dosen inner join cluster on cluster titik cluster ID sama dengan dosen titik cluster ID where cluster name SQA atau software quality assurance. Demikian presentasi yang dapat saya jelaskan mengenai ujian akhir semester pengenalan basis data. Apabila ada kesalahan kata atau penjelasan saya, mohon maafkan. Sekian dan terima kasih. Selamat malam.